Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن لقاؤك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق ووعيدك الحق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الداعي إلى دين القيم والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والإقامة والاستقامة والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Jami' Al-Mujahidin yang senantiasa dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segenap pengurus yang saya hormati, para asatidz, para alim dan ulama, para tokoh masyarakat, para orang tua, para sepuh dan bini sepuh semua, Bapak Ibu, alhamdulillah, para jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Mujahidin yang senantiasa mudah-mudahan kita terus mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala yang menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Hati kita, lisan kita, zahir batin kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Allah masih bangunkan kita, Allah masih berikan kekuatan untuk kita untuk mengawali hari kita dengan ibadah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan kebaikan yang berlimpah oleh Allah Jalla wa ala. Salam dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang terus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus membuktikan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diri kita, semua keluarga, masyarakat, jamaah kita senantiasa di yaumil akhir nanti Allah kumpulkan bersama Nabi tercinta dan mendapatkan syafaat ummah dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azakumullah taala. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita teruskan kajian tafsir kita dari tafsir Jalalain. Insyaallah ya pagi hari ini ya kita akan bahas ya surah Al-Zalzalah. Ya, kemarin kita sudah membahas
ya surah Al-Adiyah. Jadi subhanallah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung yang terus mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, ya terus belajar memahami isi kandungan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita membaca Al-Qur'an, kita menafsirkan Al-Qur'an, kita menerjemahkan Al-Qur'an, maka kita harus lihat bagaimana ilmu tafsirnya, bagaimana para ulama menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para ulama tafsir enggak sembarangan menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, para mufassirin, ya para ulama-ulama tafsir, mereka keilmuannya luar biasa. Ya, karena menjadi seorang mufassir itu enggak sembarangan. Dia harus menguasai yang namanya ulumul Quran, ya ilmu-ilmu di dalam Al-Quran. Kemudian juga ulumul tafsir, ya ilmu tafsir. Kemudian yang lainnya belum ilmu alatnya, ilmu balaghah, ilmu ma'aninya, ilmu kalamnya, ya belum fikihnya. Ya, jadi luar biasa. Para mufassirin yang menafsirkan, menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya apa? Supaya kita paham. Ya, supaya kita mengerti. Ketika kita menafsirkan, memahami firman Allah itu enggak sembarangan. Ya, karena sekarang orang banyak yang memahami Al-Qur'an, memahami firman Allah Jalla wa ala itu hanya sebatas teksnya saja. Ya, sebatas kalimatnya saja kemudian dipahami. Ya, kemudian dia tidak melihat bagaimana asbabun nuzulnya, kemudian konteksnya seperti apa. Ya, sehingga ketika orang hanya berpatokan kepada apa yang dia baca, ya terjemahnya, maka nanti yang timbul adalah pemikiran atau perkataan-perkataan yang menyesatkan. Ya, ketika ada orang bilang bahwasanya di dalam Al-Quran, ya ada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Muhammad itu ayat 7. Ya, Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau diartikan secara letterlek, secara teks terjemah, ya bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, ya tolonglah Allah, maka Allah akan menolong kita. Ya, wa yusabbit aqdamakum, kemudian Allah akan tetapkan, Allah akan bimbing gerak langkah kita. Ya, ada orang hanya memahami bahwasanya Allah minta pertolongan, berarti Allah lemah. Ya, Allah enggak punya apa-apa, enggak berdaya. Ya, padahal para ulama tafsir telah menjelaskan, ya, bagaimana in tansurullah, ketika ada ayat-ayat yang menegaskan Allah memerintahkan kita untuk menolong Allah, bukan berarti Allah butuh dengan pertolongan, tapi adalah bagaimana bukti mahabbah kecintaan kita kepada Allah, bukti keimanan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menolong Allah di situ adalah kita menjalankan perintah Allah, menegakkan agama Allah, ya membela agama Allah, membela Allah ketika Allah dinista, diremehkan. Apalagi zaman sekarang, zaman Rasul saja banyak orang yang menista Allah, menista Rasulullah, apalagi zaman kita. Nah, di situ bagaimana Allah melihat keimanan, bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Makanya secara umum Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita. Ya, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, beliau menjelaskan, Rasulullah bersabda, ya amsik 'alaika lisana. Ya amsik 'alaika lisana. Artinya adalah jaga lisan kalian. Jangan seenaknya kita ngomong, ya jangan seenaknya kita berbicara. Walaupun itu hanya gurauan, bercandaan yang mengatakan bahwasanya Allah itu apa? Allah itu bukan orang Arab
bercandaan ya haram hukumnya. Ya, jadi ada ranah-ranah akidah tauhid yang nggak bisa untuk dibuat bercanda. Ya, jadi subhanallah kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim diperintahkan untuk berbicara, kemudian juga harus dengan ilmu. Ya, bicara kemudian harus ada ilmunya. Ya, makanya kalau kita nggak bisa berbicara yang baik, kalau kita tidak mampu berbicara yang benar, maka lebih baik kita diam. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan Rasulullah yang bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar. Ya, kalau nggak bisa liyasmut, maka lebih baik dia diam. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita mempelajari tafsir ya ini untuk supaya kita lebih paham lagi ya maksud kandungan ya dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Zalzalah ini ya al-zalzalah bahwasanya artinya apa Pak? Al-zalzalah ini ya goncangan ya Bu. Ya, artinya Allah goncangan. Ya, al-zalzalah ini asal katanya dari zalzalah. Ya, zailam zalzalah. Ya, Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani beliau menjelaskan bahwasanya yang namanya bahasa Arab itu bisa rubai, bisa sunasi. Asal katanya ada 4 huruf atau bisa dikembalikan kepada 3 huruf. Ya, jadi al-zalzalah ini asal katanya adalah zalzalah. Ya, kemudian zalzalah berasal dari kalimat zalala. Ya, zalala. Nah, dalam bahasa Arab kalau ada 2 huruf yang sama, maka cukup satu saja kemudian ditasydidkan. Ya, zalala kan zai, kemudian lam, kemudian lam. Makanya ditasydidkan menjadi zallah. Jadi artinya adalah zallah, yang artinya goncangan. Dan goncangannya bukan seperti gempa biasa. Goncangannya itu luar biasa, terbolak-balik Bapak Ibu semua. Ya, makanya di sini kalimatnya firman Allah Jalla wa Ala, ya iza zulzilatil ardu zilzalah. Ya, iza zulzilatil ardu zilzalah, sampai disifati oleh Allah Subhanahu wa taala zilzalah. Padahal Allah telah menegaskan zulzilatil. Ya, pertama kalimatnya zulzilatil. Ya, kemudian di akhir ayat pertama Allah tegaskan lagi zilzalah. Artinya goncangan yang luar biasa. Ya. Jadi zalzalah ini bahwasanya para ulama juga berbeda pendapat ya tentang apakah surah ini makkiyah atau madaniyah. Ya. Yang mengatakan makkiyah bahwasanya bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kemudian juga Imam Aqra yang mengatakan bahwasanya surah ini adalah makkiyah. Kemudian yang mengatakan surah ini adalah madaniyah adalah pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi mayoritas ulama para mufassirin menjelaskan bahwasanya surah Al-Zalzalah ini termasuk dari makkiyah karena masih berbicara tentang masalah keimanan, ya masalah akidah, ya tentang bagaimana yang namanya hari kiamat. Ya, yaumul qiyamah, kemudian juga yaumul hisab, yaumul ba'ts, ya hari kebangkitan. Ya, makanya di sini Allah tegaskan bagaimana keadaan ya manusia, ya keadaan juga bumi ini ketika terjadi yang namanya hari kiamat. Kemudian juga Allah jelaskan bagaimana nanti manusia dibangkitkan ya untuk yaumul hisab, untuk hari pembalasan. Jadi subhanallah. Jadi beberapa surat yang sebelumnya yang pernah kita kaji, bahwasanya kita sudah berbicara tentang yang namanya yaumul qiyamah, hari
hari kiamat. Betul Pak? Ya banyak sekali Bapak Ibu semua ya surah-surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Artinya apa? Yang pertama tentang pentauhidan, bagaimana Allah menegaskan. Ya karena ketika itu ya manusia di zaman jahiliyah mereka masih nggak percaya dengan yang namanya hari kiamat. Makanya ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaupun Allah Jalla wa Ala dalam firman-firman-Nya ini menjelaskan tentang hari kiamat, ya, tapi kita kalau baca, kalau kita mengkaji, itu kita nggak pernah ada bosannya. Pernah ada bosannya, Pak? Ketika kita mempelajari ya surah-surah Al-Quran yang berbicara menjelaskan tentang hari kiamat. Yang nggak ada kita merasakan bosan, nggak ada merasakan jenuh. Ya beda kalau kita baca buku biasa, kalau kita pernah baca, kemudian kita baca lagi isinya, itu mah yang kemarin udah pernah kita baca. Ya, berasa ada bosannya. Tapi subhanallah bagaimana firman Allah Jalla wa Ala menjelaskan Al-Quran ya dengan keindahan ya bahasanya, keindahan maknanya. Makanya ketika kita mempelajari isi Al-Quran yang berbicara tentang hari kiamat, walaupun telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surat-surat yang terdahulu yang pernah kita pelajari, tapi kita tidak pernah merasakan yang namanya ya bosan, ya. Tidak ada rasa jenuh untuk terus mempelajari isi kandungan Al-Quran yang berbicara masalah hari kiamat. Ya. Jadi iza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang firman Allah Jalla wa Ala ayat yang pertama, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang begitu dahsyat. Ya, makanya kalimatnya ya zilzal atau zalzalah tadi. Di sini Allah memakai kalimat idza. Ya. Idza di sini artinya adalah apabila. Ya, tapi kalau kalimatnya atau katanya memakai kalimat idza, maka wujubul wuqu. Ya. Itu pasti terjadi. Kalau kita bilang apabila, itu sudah terjadi atau belum, Pak? Apabila saya di sana nanti, itu sudah terjadi atau belum? Belum. Ya. Tapi di sini walaupun memakai kalimat idza, tapi wujubul wuqu itu pasti terjadi. Beda dengan kalimat in. Ya, kalau kalimat in belum terjadi juga. Kalau kita bilang insya Allah udah terjadi, Pak? Belum. Tapi bisa aja kita ngelakuin atau tidak ngelakuin. Ya. Makanya di sini Allah memakai kalimat idza sama dengan firman Allah, ya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian ayat yang lain, ya idza jaa nasrullahi wal fath. Ya idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala wal fath. Ya, kemudian para ulama tafsir menjelaskan Fathu Mekah. Ya, al-Fathu di situ adalah Fathu Mekah. Dan ayat itu menurut Imam Ibnu Rajab, ya beliau menjelaskan bahwasanya ayat surah An-Nasr ini diturunkan ya sebelum terjadinya Fathu Mekah. Dan akhirnya terjadi yang namanya Fathu Mekah di tahun 8 Hijriah. Ya. Jadi kalau idza itu pasti terjadi. Kemudian ada kalimat yang lain misalkan id. Ya ada idza, ada id. Kalau id ini ya alif sama dha ya, ad-dal ya. Alif sama dal ya id. Itu sudah terjadi. Ya kalau idza belum terjadi tapi pasti terjadi. Kalau id itu sudah terjadi. Ya, ketika sudah terjadi, ketika Allah firmankan kalimat id, memerintahkan kita supaya mengingat-ingat, supaya kita nggak lupa, ya, supaya kita flashback, ingat lagi, ya apa yang sudah Allah berikan buat kita, apa yang Allah sudah perlakukan buat kita. Misalkan surah Al-Baqarah 30, wa id qala
lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, kalau lihat terjemahnya, ingatlah ya, wa id qala, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, ketika Allah ingin menjadikan kita manusia sebagai khalifah. Ya, sudah terjadi, makanya Allah suruh ingat-ingat. Ya, di sini Allah Jalla wa Ala memakai kalimat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, harakat liqiyamis sa'ah. Ya, bahwasanya ada pergerakan, ada goncangan. Ya, harakat. Ya, ada apa? Pergerakan. Ya, liqiyamis sa'ah, karena terjadinya hari kiamat. Ya, zilzalaha, ya, tahrikuha asyadid al-munasib li'uzmatiha. Ya, bahwasanya gerakan goncangannya yang begitu dahsyat, asyadid. Ya, begitu dahsyat, begitu goncangnya, begitu dahsyatnya, al-munasib li'uzmatiha, karena sesuai dengan keadaan ya yang Allah ingin gambarkan ketika terjadi hari kiamat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalat sa'ah syai'un 'azim. Ya, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala, orang-orang yang beriman, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna zalzalat sa'ah syai'un 'azim, bahwasanya yang namanya goncangan hari kiamat itu syai'un 'azim. Ya, sesuatu yang sangat besar, sangat dahsyat. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengutip dalam kitab tafsirnya perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya goncangan di situ adalah tahrikuha min asfaliha. Beliau menjelaskan goncangannya itu dimulai dari bawah. Ya, dari bawah. Ya, bumi ini yang pertama digoncangkan adalah bagian bawah, ya, supaya nanti hancur semuanya. Begitu juga kita kalau ngancurin rumah, ya, atau rumah bisa ambruk, bisa roboh karena pondasinya yang nggak begitu kuat. Ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, zilzalaha, ya, tahrikuha asyadid al-munasib li'uzmatiha. Ya. Bahwasanya goncangannya bukan goncangan yang biasa-biasa saja, tapi goncangan yang luar biasa. Ya, makanya sahabat Rasulullah SAW, ya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala menangis ya ketika membaca surah Al-Zalzalah, karena bagaimana yang membayangkan keadaan hari kiamat ya, ketika semua kita digoncangkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala, wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, kemudian yang namanya al-ardu, ya, bumi ini mengeluarkan athqalaha, kunuzuha wa mautaha fa alqatha ala zahriha. Ya. Jadi bumi ini mengeluarkan isi kandungannya. Jadi bumi ini bagaikan orang yang ibu, ya, yang sedang mengandung. Jadi ketika terjadi goncangan tersebut, ya, itu dikeluarkan isi buminya. Ya, semuanya keluar. Ya, kunuzuha, semua yang terkandung di dalam bumi. Ya, mau itu air, mau itu batu bara ataupun yang lainnya, gunung ada laharnya, itu semua dikeluarkan oleh bumi. Kemudian wa mautaha, ya, orang-orang yang telah meninggal, ya, itu juga dikeluarkan oleh bumi. Ya, makanya kalau kita ngobrol sama orang-orang yang suka gali kubur, ya, terkadang mereka ketika gali kubur nemuin yang namanya tulang belulang masih ada, ya, kemudian mereka pindah. Jadi itu semua nanti akan dikeluarkan, ya, oleh bumi ketika terjadi goncangan yang begitu dahsyat, ya, ketika terjadi yang namanya hari kiamat. Fa alqatha ala zahriha, semua dikeluarkan.
ya isi kandungan bumi ini dari para orang-orang yang telah meninggal, kemudian isi yang yang terdapat di dalam bumi ini semua dikeluarkan oleh bumi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman yang selanjutnya, wa qala al-insanu ma laha, ya wa qala al-insanu ma laha, ya al-kafiru bil ba'si ma laha inqarun li tilkal halah, ya bahwasanya ketika itu ya manusia ya mereka bingung. Ya di tafsir yang lain ini dijelaskan al-kafiru bil ba'si, yang dimaksud dengan al-insan di sini manusia adalah orang-orang kafir, ya mereka yang mengingkari tentang hari kebangkitan, ya mereka juga yang mengingkari adanya hari kiamat, ya orang-orang sekuler, ya orang-orang ateis yang mengatakan bahwasanya mereka meninggal ya karena natural, karena memang sudah hukum alam, maka mereka ya akan kebingungan, ya mereka akan melihat ya kejadian tersebut dengan sesuatu yang membuat mereka bingung. Al-kafiru bil ba'si malha ingkar litilkal haq, karena dulu mereka mengingkari tentang adanya hari kiamat, kemudian juga mengingkari adanya hari kebangkitan, ya. Jadi manusia yang ingkar mereka akan kebingungan. Tapi orang-orang yang beriman, ya orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mereka akan senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya akan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya firman Allah Jalla wa ala, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, ya yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, ya bahwasanya hari itu ya semua akan diberitakan, ya akan dijelaskan oleh bumi tersebut, ya yauma idzin badalun min idzan, ya wa jawabiha tuhaddisu akhbaraha tukhbiru bima 'amila 'alaiha min khairin wa syarrin, ya bahwasanya hari itu tukhbiru bima 'amalin, ya semua itu dijelaskan oleh bumi. Jadi nanti bumi ini berbicara Bapak Ibu semua, ya jadi subhanallah. Jadi bumi ini sebenarnya mungkin kalau bumi ini bisa kita dengar, mereka sudah muak dengan kita, ya dengan kemaksiatan kita, dengan kezaliman yang kita lakukan, ya makanya bumi ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan kita, ya itu ketika yang pertama ketika kita sudah meninggal, ketika kita masuk ke dalam bumi, ya ketika kita masuk ke dalam tanah. Nah kalau amalan-amalan kita buruk, ya kemaksiatan yang kita perbuat, ya yang ada hanyalah ya siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya makanya sering kita minta bahwa saya kita jadikan kubur kita taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita mendapatkan nikmat kubur, ya itu diizinkan untuk bumi, ya untuk diizinkan untuk menghancurkan kita, ya untuk memberikan azab ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian juga diizinkan ketika terjadi gempa, ya ketika terjadi gempa, ya ada yang meninggal karena gempa. Itu salah satu bagaimana ya Allah mengizinkan bumi ini ya untuk membalas ya apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia, ya zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, ya bahwasanya telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan karena apa Pak? Karena ulah tangan manusia, ya supaya kita merasakan ya teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dan begitu juga sebaliknya, ya
kalau bumi ini yang menyaksikan kita senantiasa dalam kebaikan, ya. Ini yang sekarang kita duduki, nanti semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tempat yang kita tinggali, ya, rumah kita, tempat kerjaan kita, ya, yang kita jalan, kita berpijak, ya, untuk kebaikan, ya, itu semua akan berbicara, ya, untuk, ya, kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dari sebaliknya, ketika maksiat yang kita kerjakan setiap gerak langkah kita, ya, bumi yang kita injak, maka semua juga akan bersaksi bahwasanya kita telah bermaksiat, ya, kita telah berbuat, ya, kezaliman, ya, maka nanti, ya, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Subhanallah. Jadi yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya, bahwasanya semua akan dijelaskan, semua akan dijelaskan, dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan berbicara, ya, bumi ini akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang telah kita lakukan, ya, selama kita di dunia, ya. Kemudian selanjutnya bi anna rabbaka auhalah, ya, bi anna rabbaka auhalaha, ya, bi anna bisababin anna rabbaka auhalaha ay amruha bidzalik, ya, bahwasanya semua itu terjadi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi goncangan, kemudian tadi ketika bumi menjelaskan, ya, memberikan kabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kelakuan kita selama di dunia, ya, Allah jelaskan bi anna rabbaka auhalaha, ya, amruha bidzalik, bahwasanya itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil hadis, ya, dalam hadis, tashhadu ala kulli 'abdin aw ummatin bi kulli ma 'amila ala zahriha, ya, bahwasanya tadi semua bersaksi, bahwasanya bumi itu bersaksi untuk setiap manusia, setiap hamba atau setiap umat, ya, bi kulli ma 'amila, setiap apa yang dikerjakan ala zahriha, ya, ketika tadi mereka masih hidup di dunia, mereka hidup di dunia, ya, itu yang namanya al-ardh, bumi itu menceritakan, menjelaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma idzi yasrun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, ya, firman Allah Jalla wa Ala selanjutnya, ya, yauma idzi yasrun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, ya, yauma idzi yasrun nasu yansarifuna min mawqifil hisab, ya, bahwasanya kita bergerak nanti untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ada saatnya, ya, kita nanti akan digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju yaumul hisab, ya, hari pembalasan, ya, ashtatan, ya, kemudian ashtatan ini adalah mutafarriqina, ya, bahwasanya ketika kita dihisab maka nanti, ya, kita ini berkelompok-kelompok atau bermacam-macam, ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala menjelaskan bahwasanya, ya, bermacam-macam di situ maksudnya ada sa'ir atau sa'id, ada mereka yang bahagia, ya, ada mereka yang tersiksa, ya, karena mereka melihat bagaimana, ya, rapor, ya, laporan dari amal ibadah yang telah dilakukan di dunia, ya. Ashtatan mutafarriqina dzatal yamin ila jannah wa akhir dzatal shimali ila nar. Jadi kelompok-kelompok yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dzatal shimal, mereka yang senantiasa berbuat kezaliman, ya, mereka yang senantiasa berbuat kemaksiatan, maka mereka akan, yang menempati nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ya, zatul yamin, yang mereka yang berbuat kebaikan, ya, ketaatan kepada Allah,
membuktikan keimanannya ya di hadapan Allah, ya membuktikan keimanannya ya kepada Allah Jalla wa Ala, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika di yaumul hisab, ya bahwasanya kita akan melihat ya bagaimana ya rapor amal kebaikan kita atau kemaksiatan kita ya yang telah kita kerjakan selama di dunia. Ya. Bahwasanya semua ya dalam kehidupan kita ya dicatat. Ya, ada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencatat ya apa yang kita perbuat ya selama di dunia. Makanya bagaimana seorang yang beriman bertakwa itu adalah kita meningkatkan derajat kita menjadi orang-orang yang tertanam dalam dirinya itu ada sifat al-ihsan. Ya, ihsan itu adalah kebaikan di luar rata-rata atau di atas rata-rata, yaitu ihsan. Ya. Makanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Ya, ketika Allah perintahkan kita buat menyembah Allah, jangan musyrik, jangan menduakan Allah Jalla wa Ala. Kemudian Allah perintahkan, Allah sandingkan perintah tersebut dengan berbuat bakti, ya taat patuh tunduk kepada kedua orang tua, ihsan. Ya di atas rata-rata. Artinya ya bahwasanya kita harus fokuskan, ya kita harus perhatikan bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua. Ya bahkan ya dalam firman yang lain Allah tegaskan, wa in jahadaka 'ala an tusyrik bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa shahibhuma ma'rufa. Ya, kalau kedua orang tua atau salah satunya ada yang memerintahkan untuk berbuat maksiat, ya, ada yang memerintahkan untuk berbuat kezaliman, fala tuti'huma, jangan turutin, jangan ikutin perintah keduanya atau salah satunya. Wa shahibhuma ma'rufa, akan tetapi tetap berbuat baik kepada keduanya. Subhanallah. Ya, bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ihsan itu kebaikan di luar atau di atas rata-rata. Ya, kalau dalam hadis Jibril Alaihissalatu Wassalam, ya ketika datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk yang di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ditanya Rasul tentang akhbirni anil iman, ya tentang iman, kemudian tentang Islam, ya kemudian tadi tentang ihsan. Ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ya, jadi ihsan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana ya ketika kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, ya kita seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, kita zikir, ya kita qiraatul Quran, itu seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yara. Tapi kalau kita merasa tidak bisa melihat Allah Jalla wa Ala, tapi kita yakin bahwasanya Allah Rabbul Izzah senantiasa melihat kita, ya senantiasa mengawasi kita. Ini yang dinamakan dengan ma'iyatullah, ya atau kebersamaan Allah dengan hambanya. Ya makanya banyak firman Allah Jalla wa Ala, innallaha ma'as sabirin, ya innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Artinya ada ma'iyatullah, ada kebersamaan Allah ketika seorang hamba senantiasa membawa Allah dalam setiap perkaranya, ya dalam setiap amal perbuatannya. Dan ma'iyatullah ini tercipta atau lahir dalam diri kita ketika kita ma'rifatullah, ketika kita bisa mengenal Allah. Ya, bagaimana tauhid kita kepada Allah Jalla wa Ala, bagaimana akidah kita kepada Allah Rabbul Izzah. Kemudian pembuktian keimanan, ya akidah kita kepada Allah Rabbul Izzah, ya
Itu bagian dari ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah. Ketika kita sudah mengenal Allah, maka nanti akan timbul ma'iyatullah, ya, akan timbul yang namanya kebersamaan ya Allah untuk para hamba, ya. Jadi subhanallah. Ya, jadi bagaimana senantiasa yang mudah-mudahan ya, apa yang kita lakukan selama kita di dunia adalah ya kebaikan, ya ketakwaan, keimanan yang menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika kita dibangkitkan untuk yaumul hisab, hari pembahasan, ya maka kita akan bermacam-macam kelompok kita, ya. Ada beberapa kelompok yang bahwasanya tadi ada yang mendapatkan kenikmatan, yang mendapatkan surganya Allah Jalla wa Ala, kemudian juga ada yang mendapatkan ya keburukan atau azab dari Allah Jalla wa Ala ketika ditempatkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian firman yang selanjutnya Allah tegaskan, Allah ingatkan kepada kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin, ya, zinatun namlatun saghirah, ya, bahwasanya zarrah di sini kalau kita bahasa Indonesia diterjemahkan dengan biji zarrah, ya Pak. Betul Bu? Ya, biji zarrah atau kita kenal dengan biji sawi, ya. Di tafsir ini, ya, tafsir lain jelaskan namlatun saghiratun. Zarrah itu adalah semut kecil. Ya, semut kecil. Jadi semut yang paling kecil. Jadi siapa saja yang berbuat kebaikan sekecil semut tersebut, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Rabbul Izzah. Ya. Kemudian zarrah di sini, ya, ada ulama tafsir juga menjelaskan arti zarrah itu adalah seperti serangga, Bapak Ibu semua. Serangga yang kecil. Bapak kalau makan pisang, ya, atau ibu ya kalau makan apel udah digigit, ya, itu biasanya ada serangga kecil yang nempel, yang agak coklat begitu, ya, ada serangga ya yang kecil itu yang nempel ya di buah-buahan yang udah kebuka. Nah itu tuh sekecil itu, ya. Kemudian juga ada yang menafsirkan zarrah itu adalah ketika kita gebuk debu, ya, kita gebuk, kemudian kita senter, itu ada yang terbang-terbangan. Ya, kalau ibu pagi-pagi, ya, itu kasur digebuk kan, ya, gebukin kasur, itu ada yang terbang. Nah itu kira-kira berat atau ringan? Berat atau ringan, Pak? Ya, semut, kemudian tadi serangga, kira-kira kalau kita injek berasa apa enggak dulu? Hah? Berasa apa enggak, Pak? Enggak. Kalau ngikut di badan kita, kita tahu nggak? Nggak tahu. Semut nempel di badan kita, nggak tahu. Itu namanya zarrah. Ya, jadi sekecil itu, ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga sebaliknya, ya, keburukan, ya, kemaksiatan, kezaliman, ya, kalau kita lakukan ya seringan, ya, sekecil zarrah itu, maka juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bedanya kalau tadi kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innal hasanat ya yudha'ifu bi 'ashri amsalha ila sab'ati mi'ati dha'fin. Bahwasanya yang namanya kebaikan akan dilipat gandakan 10 ya sampai 700 kali lipat oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, bahkan dilipat gandakan lagi, enggak terbatas, enggak terhitung oleh Allah Rabbul Izzah. Ya. Seperti hitungan kita, ya, kalau habis ratusan ada jutaan, kalau habis jutaan apa? Miliar, habis miliar triliun, habis triliun apa? Ya biliun, habis biliun
Apa tuh? Biliar. Apa? Udah nggak tahu tuh kita bahasanya apa. Ya, biliar. Ya liar, udah liar. Ya, udah pusing hitungnya. Kebanyakan duitnya. Ya. Ya. Itu udah nggak terhingga tuh. Ya kalau kita mengerjakan kebaikan. Ya makanya ibadah yang dibalas langsung oleh Allah, ya kemudian juga dilipat gandakan, hanya Allah yang tahu adalah ibadah puasa. Ya karena Allah bilang bahwasanya fa inna siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Bahwasanya namanya puasa itu ibadah untuk aku. Ya kata Allah, puasa itu adalah ibadah untukku dan aku sendiri akan membalas ya ibadah pahala untuk orang yang senantiasa berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah yang tahu bagaimana ibadah puasa pahalanya. Ya, karena yang namanya puasa itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya saya nggak pernah tahu ketika hari Senin Bapak puasa atau enggak. Ya walaupun puasa saya nggak tahu bahwasanya Bapak puasa atau tidak. Tapi kalau kita melihat teman kita, saudara kita lagi sholat, kelihatan oh dia lagi sholat. Ya, dia lagi baca Quran. Oh dia lagi bayar zakat, dia mau infak, mau sedekah ketika kita lihat tangannya. Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu. Ya, dan puasa adalah ibadah yang terlama juga. Ya, kalau kita puasa kan berapa jam cuma? Ya bisa sampai 12 yang bahkan ada yang 18. Makanya pahalanya luar biasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zarah itu seperti itu. Ya. Dilipat gandakan, kemudian kalau keburukan tadi dibalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ya kemaksiatan segitu dibalas oleh Allah. Ya. Tapi ya Allah sangat luar biasanya, rahmat Allah yang luar biasa, Allah berikan yang namanya maghfirah. Ketika kita mau bertaubat, kalau kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada balasan dari Allah. Tapi kalau kita mau taubat, mau istighfar, maka nanti akan menjadi kebaikan buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi subhanallah, ya, sekecil apapun ya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang mukmin pahalanya luar biasa. Lalu bagaimana saudara-saudara kita yang kafir yang tidak beriman kepada Allah? Ya, ada enggak pahalanya? Mereka kalau bangun masjid, nyumbang masjid ada enggak pahalanya? Kan banyak juga tuh. Ya orang muslim yang nyumbang masjid yang baik, kasih infak sedekah ada enggak? Ada, banyak. Pahalanya seperti itu, Pak. Ya, seperti tadi debu ya yang berterbangan, ya seperti semut-semut yang kecil, ya seperti serangga-serangga. Itu kalau ditimbang kira-kira berat apa enggak? Ya enggak berat. Ya, itu pahala buat mereka. Tapi kebaikannya Allah balas. Ya, Allah balas di dunia. Ya, orang yang sering sedekah enggak akan ya yang namanya jatuh miskin. Banyak orang yang suka bersedekah malah dia ya tambah berkah, ya tambah hartanya, ya tambah keberkahannya buat orang-orang mukmin. Tapi orang-orang yang non muslim, ya Allah tambahin hartanya, ya hidupnya enak, keluarganya enak. Ya, itu bagian dari kebaikan yang Allah berikan untuk orang-orang yang berbuat baik ketika di dunia. Tapi hanya di dunia saja buat orang-orang yang kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin para jamaah ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Ya. Jadi subhanallah, jadi semuanya memang
diperlihatkan. Jadi amalan kita, keburukan, kebaikan juga diperlihatkan. Begitu juga orang kafir tadi. Ya, para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu tidak dihisab langsung dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya orang kafir itu tetap dihisab. Ya, supaya menjelaskan, memperlihatkan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi diperlihatkan bagaimana amal perbuatannya di dunia supaya manusia tahu ya bahwasanya tadi ya yaumul hisab, hari pembalasan itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dizalimi ya di dalam yaumul hisab tersebut. Ya, jadi semua diperlihatkan. Bahkan nyambung tadi dengan pertanyaan yang kedua ya, bahwasanya ada kalimat al-ghafur atau istighfar, ada ghafara, ada al-afu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kalimat atau kata ghafara, yang kedua adalah al-afu. Ya, itu juga menjadi sifat Allah. Yang nama Allah Subhanahu wa taala al-ghafur, al-afu. Kalau terjemah bahasa Indonesia sama artinya, yaitu memaafkan. Ya, ini karena sempitnya bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Arab tadi luas. Ya, al-afu sama al-ghafur diterjemahkan dengan arti yaitu memaafkan. Ya, yang maha pemaaf. Bedanya apa? Bedanya kalau al-ghafur itu bahwasanya Allah memaafkan kita, tapi catatannya masih ada. Ya, jadi al-ghafur itu Allah memaafkan kita, tapi catatannya masih ada. Nanti diperlihatkan tuh ketika yaumul hisab. Oh, ente pernah maksiat, ente pernah nggak sholat, ente nggak pernah sholat hari ini jam segini. Tapi ketika kamu udah qadha, kemudian kamu udah istighfar, kamu udah taubat, itu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi diperlihatkan tetap sama Allah. Bahwasanya pernah kita berbuat maksiat tapi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu al-ghafur, yang memaafkan. Ya, cuma kemaksiatan kita masih ada catatannya. Tapi kalau al-afu ini lebih istimewa lagi, dimaafkan oleh Allah Jalla wa ala, kemudian catatannya benar-benar dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti kita kalau lagi di pantai kita tulis tuh kan, iseng-iseng, kemudian tulisan kita tersapu sama ombak, hilang nggak Pak? Hilang, begitu tuh. Ya, jadi udah jelas dihapus, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-afu. Ya, makanya Ramadan itu kan kita doanya apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang kita minta al-afu, bukan al-ghafur lagi. Mudah-mudahan kemaksiatan kita benar-benar dimaafkan kemudian dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bedanya ya, al-ghafur sama al-afu. Sama-sama dimaafkan. Cuman yang tadi al-ghafur masih ada catatannya. Kalau al-afu benar-benar catatannya juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tafsiran dari surat Muhammad ayat 7 yang tadi Ustaz singgung, intansulullah. Ya, kan sekarang sedang ramai ya, bahwa ya ayat ini ditafsirkan oleh non-muslim sehingga terjadinya satu polemik. Dan ini adalah yang mengusulkan bukan ahli agama, yang mengusulkan ini adalah bahkan orang-orang KMPI. Ini bagaimana tafsiran yang sebenarnya dari surat Muhammad ayat 7 tentang intansulullah. Ya, jadi subhanallah. Jadi tadi yang mengadukan ya orang KMPI. Jadi memang ya, jadi bagaimana seorang mukmin ini ya kita harus tegas. Jadi Islam itu nggak ada yang namanya netral. Ya, ada hak, ada batil, ada halal, ada haram. Tinggal kita mau pilih yang mana. Ya, apakah kita mau ikut kelompok mereka ya yang menistakan, yang merendahkan, atau kita ikut kelompok yang senantiasa membela ya agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya kita ketika menafsirkan ya, atau memahami ayat Al-Quran harus kembali kepada tafsirnya.
Ya, in tansurullah yansurkum. Ya. Al-Imam Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Tafsir Sa'di menjelaskan yang namanya in tansurullah, menolong agama Allah itu al-qiyamu lidinihi, bahwasanya kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa da'watu ilaiha, kemudian kita mengajak kepada agama Islam. Artinya kita mengajak orang, mencerahkan orang lain, ya, tapi dengan kata-kata yang baik. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, Allah perintahkan kita untuk menyeru agama Allah, ya, untuk berdakwah kepada agama Allah dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalau kita sampai berdebat, berdialog, maka berdialoglah dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Ya, karena dalam agama Islam la ikraha fiddin, nggak boleh ada paksaan dalam agama. Ya. Kemudian juga bukan hanya saja Al-Quran, ada hadis Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala umur 7 tahun sudah diberikan wasiat oleh Rasulullah SAW. Wasiatnya apa? Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Artinya adalah jagalah Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga kita. Jagalah Allah, maka Allah akan menuntun gerak langkah kita. Apa maksudnya ihfazillah? Maksudnya menjaga Allah. Apakah Allah lemah? Apakah Allah perlu kita jagain? Ya, apakah Allah perlu kita belain? Enggak seperti itu. Ya, lagi-lagi ya penjelasannya hadis tersebut adalah yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah bahwasanya tadi kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita menjalankan perintah Allah, kewajiban-kewajiban kita, maka Allah senantiasa akan menjaga kita. Ya, kalau kita nolong agama Allah, maka Allah akan senantiasa menolong kita. Kalau kita menjaga perintah Allah, menjaga larangan, menjaga perintah, batasan-batasan dari Allah, maka Allah senantiasa menjaga kita semua. Ya, jadi al-jazā'u min jinsil amal. Ada kaidah ushul fiqh bahwasanya balasan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita udah jaga Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga kita. Tapi tadi jaga Allah adalah kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seperti itu. Jadi puasanya menjaga Allah, menjalankan. Ya, ini bukti kecintaan kita, patuh kita ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membela agama, ketika kita membela Rasul, membela para ulama-ulama ya sebagai warasatul anbiya, ya, ini adalah bukti ya tentang bagaimana kita menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ta'ala alam bisawab. Baik para jamaah semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cukupkan sampai sini. Yang mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari bisa menambah hazanah ilmu kita bisa lebih paham lagi, ya, kita lebih meresapi lagi apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan yang bertambah lebih baik lagi diri kita, kemudian bertambah lebih baik lagi amal ibadah yang kita lakukan, ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang salah, yang keliru dari saya, mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis kita pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini dengan membaca doa kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Halallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.